Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku berbagi beberapa resep roti tanpa ulen yang cara bikinnya gampang dan rasanya enak-enak banget. Bisa dengan mudah kita praktekkan di rumah. Sekarang langsung aja kita simak sama-sama. Di video kali ini aku bikin lagi milk heart bread. Resep ini sama seperti sebelumnya. Hanya aja cara pembuatannya tanpa diulen sama sekali. Walau tanpa diulen, hasilnya bisa lembut dan memuaskan. Di akhir video juga akan ada perbandingan roti ini tanpa ulen dengan yang diulen sampai kalis elastis. Jadi simak sampai habis ya. Pertama, siapkan 125 ml susu cair yang sudah dihangatkan sebelumnya. Cukup hangat aja, bukan panas. Tambahkan 15 gram gula pasir. Aduk hingga gulanya benar-benar larut. Kemudian masukkan 3 gram ragi instan. Kita aduk rata sebentar dan disisihkan, kita tunggu sampai berbusa. Sambil menunggu, siapkan wadah atau bowl. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Takaran sendok teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Tambahkan garam. Dan aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Dan kita sisihkan sebentar. Nah, kalau larutan gula dan raginya udah berbusa, selanjutnya tuangkan ke bahan kering yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan 20 gram margarin atau butter yang sudah dilelehkan. Masukkan 20 gram kental manis. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Kita aduk dari arah luar menuju ke arah dalam. Aduk rata hingga konsistensi adonannya pas dan tidak ada tepung yang masih kering. Kalau cairannya kurang, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit susu cair. Dan kalau mencampurnya susah, kita bisa menggunakan tangan yang bersih. Tapi nggak diulenin ya, karena namanya tanpa ulen. Cukup sampai tercampur asal rata aja. Kalau konsistensi adonannya sudah seperti ini udah cukup. Tutup dengan wrap atau kain bersih. Kita biarkan dia mengembang hingga 2 kali lipat selama 45-90 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, ketika ditarik ini udah lebih elastis. Walaupun nggak seperti yang diulen, tapi ini udah lumayan sekali. Dia lebih kalis dengan sendirinya. Dan ini terjadi karena gluten terbentuk secara alami. Nah, gluten itu apa sih? Nanti bakalan ada penjelasannya di akhir video. Kempeskan adonan. Pindahkan ke alas datar atau alas kerja. Selanjutnya bagi menjadi 2 bagian atau sesuai selera. Teman-teman bisa timbang kalau mau. Dengan berat masing-masing 178 sampai 179 gram. Ambil 1 bagian adonan, kempeskan lagi. Bentuk bulat terlebih dahulu. Cubit dan satukan bagian bawahnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian adonan lainnya. Tutup dengan wrap atau kain bersih. Kita istirahatkan lagi sebentar selama kurang lebih 10-15 menit supaya adonannya rileks dan mudah untuk dibentuk. Setelah diistirahatkan sebentar, kita ambil adonannya, kempeskan dan kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan seperti ini. Gulung bagian kanan menuju ke tengah. Dan juga bagian kirinya kita lakukan hal yang sama. Satukan di tengah-tengahnya seperti ini. Untuk bagian ujungnya kita rapikan, sekalian langsung aja kita satukan dan dicubit-cubit untuk mengunci bentuk adonannya. Lakukan dari ujung ke ujung sampai bentuk adonannya terkunci.
Kalau sudah, kita lakukan lagi untuk satu bagian adonan lainnya. Jangan lupa ya teman-teman, supaya bagian luarnya nanti mulus, jadi bagian atas permukaannya kita letakkan di bawah. Sehingga bagian bawahnya yang nggak rata, itu yang kita gilas. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pindahkan ke loyang yang sudah dialasi kertas baking. Tutup plastik wrap atau kain bersih dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya sekitar 45-90 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang 2 kali lipat, beri taburan terigu di atasnya. Kita taburkan tipis-tipis aja. Gunakan pisau atau silet yang tajam. Kita iris sedikit di bagian permukaan roti. Jangan ragu goresnya biar lebih rapi. Ini masih belum rapi-rapi banget, tapi udah lumayan dibanding yang aku bikin sebelumnya. Gak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Gores memanjang atau sesuai selera. Kalau teman-teman mahir, teman-teman bisa bentuk macam-macam ya. Ala-ala artisan bread, terserah aja. Aku bikin yang sesederhana ini aja. Kalau sudah, panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai oven fantasi dari Mito. Aku pakai api atas bawah, kipasnya dimatiin, dan setelah setengah perjalanan, aku set api atas aja biar bagian bawahnya nggak gosong karena aku letakkan di rak bawah. Panggang sampai permukaannya berwarna coklat. Ini saat dipanggang wanginya enak banget. Kental manis ternyata bisa ngasih efek aroma semanis itu. Cobain aja sendiri, ini menurutku hampir mirip aroma wool roll bread yang versi pakai whipped cream wanginya. Setelah matang, angkat dan biarkan benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau udah benar-benar dingin, udah siap disajikan atau dijadikan buat stok sarapan. Iris-iris sebelum disajikan. Setelah diiris, bentuk rotinya tuh jadi kelihatan cantik banget. Roti ini crusty di bagian luar, tapi bagian dalamnya super lembut dan empuk. Walaupun tanpa ulen bisa dapat selembut ini, bisa buat base sandwich, dioles selai, jadi roti bakar, dan lain-lain. Oh iya, aku mau bahas sedikit bedanya roti tanpa ulen versus roti yang diulen sampai kalis elastis. Keuntungannya, tanpa ulen, mudah sekali dibuat, nggak perlu peralatan khusus seperti mixer, udah bisa dapat roti-roti yang lembut asal eksekusinya benar. Ulen kalis elastis keuntungannya menghasilkan roti dengan kualitas yang lebih baik, mulai dari ketahanannya, tekstur, dan serat rotinya. Cocok buat usaha dan kebutuhan yang mengedepankan kualitas. Kalau tanpa ulen aja udah bisa dapat roti yang lembut, buat apa capek-capek ulen kalis elastis? Nah itu tentu aja ada perbedaannya, dan yang paling terlihat itu ada di serat rotinya. Walaupun sama-sama lembut, tapi serat roti yang diulen kalis elastis itu akan terlihat sangat rapat dan halus. Ini terjadi karena gluten terdevelop dengan sangat baik. Ketika kita gigit dan kunyah pun, roti yang diulen kalis elastis lebih mudah dikunyah, terasa ringan, dan digigit langsung putus. Roti tanpa ulen atau yang tidak diulen hingga kalis elastis akan terasa lebih kenyal dan butuh sedikit usaha untuk mengunyahnya. Walaupun ini sama-sama lembut ya teman-teman. Nah itu semua kuncinya ada di gluten ya teman-teman. Jadi gluten ini adalah serat roti. Dia akan terbentuk dari protein tepung dan air yang dicampurkan. Secara alami, dia akan terbentuk dengan sendirinya, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berjam-jam. Nah, jadi untuk mendevelop gluten itu kita bisa ulen manual, dan bisa juga pakai mixer. Kalau mau hasilnya perfect, diulen sampai benar-benar kalis dan elastis, dan itu tentu aja harus sabar ya teman-teman, tidak mudah tentunya, perlu banyak latihan. Intinya semua itu nggak masalah, kalau aku mau cepet, gampang, hemat tenaga, tapi hasilnya enak dan tetap lembut, pastinya lebih milih metode tanpa ulen. Tapi kalau aku mau sedikit olahraga,
pengen ngejar yang lebih baik kualitasnya, ulen 200-300 gram berat terigu itu kita ulen manual pakai tangan juga nggak masalah. Tapi kalau aku mau bikin yang banyak dan ngejar kualitas kayak bikin sekilo tepung, pastinya tangan udah nggak sanggup kalau segitu banyaknya. Jadi pilihan tepat menggunakan alat bantu yaitu mixer. Jadi teman-teman semua balik lagi ke kebutuhan ya. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat roti sosis tanpa ulen sama sekali. Bikinnya gampang, hasilnya bisa lembut dan anak-anak pasti suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan 125 ml air hangat. Air hangat-hangat kuku, bukan yang panas ya. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk hingga gula pasirnya larut. Masukkan 2 sendok teh ragi instan. Masukkan ke larutan gula. Aduk sebentar. Selanjutnya kita biarkan timbul buih-buih kecil, kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Ambil bahan-bahan kering yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Untuk tepung terigu, teman-teman bisa pakai full tepung terigu protein tinggi aja ya. Buat cekungan di tengahnya. Sisihkan sebentar. Kembali ke larutan ragi. Sekarang udah muncul buih-buih kecil, tanda bahwa ragi yang kita gunakan masih aktif. Kemudian masukkan bahan basah lainnya, 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 45 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Aduk sebentar aja. Masukkan bahan basah ke bahan kering. Aduk dari arah luar menuju ke arah dalam menggunakan spatula. Tahap ini penting karena hanya ada 2 jenis bahan utama yang kita campurkan. Nggak ada lagi gula yang belum larut atau margarin yang masih belum dilelehkan, sehingga memudahkan proses pencampuran karena kita nggak ngulen sama sekali. Aduk sampai konsistensinya membentuk adonan. Jika cairan kurang, bisa ditambahkan sedikit air. Kalau sudah membentuk adonan dan tidak ada terigu yang masih kering, kira-kira seperti ini, tutup cling wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah 45 menit, di aku 45 menit, di tempat kalian mungkin bisa berbeda, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kempeskan adonan. Adonannya sekarang udah lumayan kalis dengan sendirinya, udah lebih elastis juga. Pindahkan ke alas datar. Kemudian bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi jadi 10 bagian. Dan ini udah aku timbang ya, beratnya masing-masing 54 sampai 55 gram. Ambil 1 bagian, kempeskan, dan pastikan untuk mengeluarkan udara hasil fermentasi. Bulatkan adonan. Rounding dengan cara apapun supaya lebih mulus. Lakukan kembali sampai seluruh adonannya dibulatkan.
Setelah selesai dibulatkan, tutup wrap atau kain bersih, kita biarkan adonannya rileks sekitar 10-15 menit. Nah, ini udah sekitar 15 menit. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan, buang udara fermentasi, susun ke dalam cup kertas roti. Aku punya yang berbentuk bulat, jadi aku sesuaikan wadahnya. Akan lebih bagus kalau pakai bentuk cupnya itu bulat memanjang ya. Tumpangkan sosis, tekan-tekan supaya terlihat tertanam dalam adonan. Ukuran sosis yang aku gunakan ini lumayan besar, jadi aku saranin teman-teman pakai sosis yang diameternya lebih kecil supaya lebih mudah tertanam. Lakukan sampai habis. Buat egg wash untuk memoles roti dari 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu cair. Aduk sampai tercampur rata. Aplikasikan menggunakan kuas ke atas permukaan roti. Oleskan merata di permukaan adonan. Beri saus tomat dengan membuat motif zigzag atau bisa sesuai selera aja. Lakukan hal yang sama, beri mayones dengan membuat motif zigzag supaya seragam dengan saus tomatnya. Selanjutnya, taburkan parsley kering. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai seledri yang sudah diiris-iris. Taburkan juga keju parut. Taburkan merata sesuai selera. Setelah semua adonan roti diberi topping, kita biarkan mengembang lagi hingga 2 kali lipat dari ukuran sebelum diberi topping. Di sini aku nggak tutup pakai wrap atau kain bersih karena itu bisa merusak tampilan topping yang sudah kita buat. Panaskan oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panaskan 10-15 menit sebelum rotinya masuk. Aku pakai oven top dari Mito. Kalau sudah mengembang dan siap dipanggang, panggang roti di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing. Setelah matang, angkat dan siap untuk disajikan. Dari tampilan dan aromanya udah mirip kayak roti sosis yang dijual di bakery-bakery ternama. Walaupun tanpa ulen, hasilnya bisa selembut ini. Ini layak buat dicobain. Cocok buat sarapan, cemilan untuk anak-anak maupun dewasa juga suka. Cocok juga untuk ide jualan. Selamat mencoba. Di video kali ini kita akan membuat roti mesas praktis, no ribet, tanpa ulen sama sekali. Hasilnya bisa montok dan lembut. Patut buat dicoba. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan 125 ml susu hangat, bukan panas ya. Masukkan 60 gram gula pasir. Aduk rata. Masukkan 1,5 sendok teh ragi instan, aduk sebentar. Sisihkan dan biarkan terbentuk bubbles atau gelembung-gelembung kecil. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk dan campur hingga rata. Buat cekungan di tengahnya. Sisihkan sebentar.
Ambil 1 telur utuh, kocok lepas terlebih dahulu seperti ini. Campurkan ke larutan ragi. Kita aduk rata ya. Tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Aduk sebentar aja. Kemudian tuangkan bahan basah ke bahan kering. Aduk menggunakan spatula dari arah luar menuju ke arah dalam. Pastikan tercampur rata hingga membentuk adonan. Konsistensi adonannya akan seperti ini. Tutup menggunakan cling wrap atau kain bersih. Kita biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kempeskan adonan. Adonan akan lebih elastis karena gluten udah terbentuk dengan sendirinya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Timbang kalau perlu, aku bagi beratnya masing-masing sekitar 55 gram. Bulat-bulatkan adonan, kempeskan terlebih dahulu. Kita keluarkan udara fermentasi sebelum dibulatkan supaya teksturnya itu nanti bakalan merata ya. Bulatkan sampai seluruh bagian adonannya habis. Tutup cling wrap atau kain bersih. Kemudian kita istirahatkan supaya adonannya rileks sekitar 10 menit. Sambil menunggu, siapkan coklat untuk isian. Aku pakai dark coklat compound. Ini bisa diganti pakai selai coklat atau filling coklat. Potong-potong dadu dengan ukuran yang cukup kecil atau sesuai selera. Ambil 1 bagian adonan yang udah kita istirahatkan sebelumnya. Pipihkan dan keluarkan udara fermentasi. Kemudian pipihkan melebar di bagian pinggirannya seperti ini. Masukkan isian coklat. Sebaiknya jangan banyak-banyak ya, biar nanti tuh nggak rawan bocor. Rekatkan dan bulatkan kembali, cubit-cubit untuk menyatukan adonannya. Oleskan air menggunakan kuas di permukaan adonan. Oleskannya tipis-tipis aja ya. Kemudian kita gulingkan dan balur ke meses coklat. Biarkan mesesnya menempel ke permukaan adonannya sampai merata. Nah ini kemudian kita tata aja di atas cup kertas roti atau kalau nggak ada susun aja di loyang. Kalau udah selesai, tutup wrap atau kain bersih. Kemudian kita biarkan mengembang lagi hingga 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Sekitar 10-15 menit sebelum dipanggang, pastikan panaskan oven terlebih dahulu. Kita set suhu di 180 derajat Celcius, api atas bawah. Ini aku pakai oven top dari Mito. Nah teman-teman, ini udah mengembang 2 kali lipat. Ini udah siap untuk dipanggang. Kita panggang selama 15-20 menit atau tergantung oven masing-masing ya. Setelah matang, angkat. Siap disajikan. Gimana? Gampang banget kan? Bikin roti tanpa ulen bisa montok kayak gini. Hasilnya juga lembut. Walau tanpa ulen, kalian bisa bikin roti lembut sendiri di rumah. Resep ini bisa kalian kreasikan untuk roti dengan topping dan isian lainnya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan membuat milk bread tanpa ulen sama sekali, yang lebih praktis dan juga ekonomis karena tanpa telur. Walau tanpa telur, tanpa ulen, bisa super lembut, enak banget. Kalian bakalan gak nyangka kalau ini tanpa ulen. Ini recommended ya. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini.
Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, dalam wadah tuangkan susu cair hangat. Susu cair hangat bukan panas ya. Masukkan gula pasir. Dan ragi instan. Tujuannya untuk melarutkan gula dan ragi, bukan hanya semata-mata untuk mengaktifkan ragi aja. Makanya kita perlu susu yang hangat. Aduk hingga gulanya larut. Dan kalau udah larut, kalian bisa menunggu beberapa saat sampai muncul busa atau gelembung-gelembung kecil buat memastikan raginya tuh masih aktif atau enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin kalau raginya yang dipakai itu baru aja dibuka dari kemasan baru, silakan lanjut aja ke step selanjutnya. Dalam wadah yang cukup besar, masukkan tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein sedang. Ini kenapa dicampur atau dimix, supaya dapat tekstur yang lebih lembut dan nggak terlalu kenyal. Tapi kalian bisa pakai full tepung terigu protein tinggi aja. Masukkan garam. Aduk rata menggunakan spatula. Buat cekungan di tengah-tengahnya. Sekarang kita kembali ke larutan gula dan ragi. Karena tadi ini kita diamkan beberapa saat, terlihat busa-busa kecil, tandanya ragi masih aktif. Tuangkan butter atau margarin leleh. Usahakan butter atau margarin lelehnya udah suhu ruang ya. Ini kita sisihkan dulu raginya ke pinggir. Aduk cepat, jangan terlalu lama. Ini segera kita tuangkan aja ke campuran tepung terigu. Tuangkan ke cekungan yang udah kita buat tadi. Aduk dari arah luar menuju ke arah dalam. Pastikan seluruh tepungnya itu basah, nggak ada lagi yang masih kering. Kita aduk hingga konsistensinya membentuk seperti adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah tercampur rata. Kalau kita tarik, ini masih belum kalis dan elastis. Kita akan istirahatkan, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, sekaligus kita biarkan gluten atau serat-serat roti terbentuk secara alami. Tutup wrap atau kain bersih. Kita proofing sampai 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah 45 menit, ini di aku ya, 45 menit udah mengembang 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi tergantung suhu ruangan kalian masing-masing. Kalau kita tarik, ini udah lebih terlihat lebih elastis seperti ini dibandingkan sebelumnya. Ini bakalan ngebantu banget ngebentuk serat roti karena kita nggak menguleninya sama sekali. Sekarang kita kempeskan aja adonannya. Pastikan semua udaranya benar-benar keluar. Timbang kalau perlu untuk membagi adonan sama rata. Tapi kalau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini aku akan bagi menjadi 16 bagian sama rata. Beratnya sekitar 35 gram. Kalau udah selesai dibagi-bagi, pastikan buang udara dulu sebelum dibulatkan. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan seperti ini. Boleh di rounding dulu supaya lebih mulus. Kita lakukan sampai habis. Jangan berekspektasi berlebihan ya teman-teman, mengingat ini kan tanpa ulen. Jadi kalau seandainya bulatannya nggak mulus ya itu wajar ya. Setelah selesai dibulatkan semuanya, pipihkan adonan menggunakan tangan seperti ini. Lebarkan di sisi pinggirnya. Ini pinggirannya aja yang kita pipihkan. Bagian tengahnya dibiarkan aja lebih tinggi atau lebih menonjol dibandingkan pinggirannya. Seperti ini. Kita beri isian coklat filling atau coklat blok yang udah dipotong-potong. Ini aku pakai coklat filling ya. Usahakan jangan terlalu banyak memberi isiannya supaya nggak rawan bocor.
Tutup dan bulatkan kembali dengan cara seperti ini. Satukan bagian pinggirnya, cubit-cubit supaya rapat, rapikan supaya bentuknya agak lebih bulat lagi. Susun di loyang yang dialasi kertas baking. Ini aku pakai loyang ukuran 22 cm. Ini juga fit di ukuran loyang 20 cm ya. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 15-25 menit atau tergantung dengan suhu sekitar. Kalau udah mengembang seperti ini, kita beri taburan tepung terigu tipis-tipis di atasnya. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku pakai oven top dari Mito. Kita panggang di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Kita pakai api bawah aja. Panggang selama 15 sampai 20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah selesai dipanggang, bagian atasnya juga udah kering. Keluarkan dari loyang dan siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini bagian bawahnya lebih kecoklatan. Nah, ini saran aku lebih baik ditaruh di rak tengah ya daripada di rak bawah seperti yang aku lakukan tadi. Tapi ini benar-benar worth it karena tanpa ulen, tanpa telur, hasilnya bisa seperti ini. Dan sekarang kita coba tarik. Seratnya udah kelihatan lembut banget seperti ini. Kita periksa bagian dalamnya juga. Ini soft and fluffy, lembut dan empuk walau tanpa ulen. Worth it banget. Di video kali ini aku membuat pizza roll bread, pizza bread rolls alias roti gulung pizza tanpa ulen sama sekali. Biarpun tanpa ulen, tanpa mixer, hasilnya bisa super lembut, enak, nagih banget. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Ini gampang banget, ikutin step by stepnya dengan benar sesuai video ini ya. Dan untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini atau cek di kolom deskripsi. Informasi budget yang aku pakai, cek di kolom deskripsi paling bawah. Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan air hangat, bukan panas ya, ini hangat-hangat kuku aja. Masukkan gula pasir, kemudian ragi instan. Aduk rata hingga gula pasir benar-benar larut. Kalau udah larut, kita sisihkan sebentar. Aku pakai ragi instan yang baru aja dibuka. Semisal teman-teman nggak yakin apakah ragi instan yang teman-teman pakai itu masih aktif atau enggak, diamkan aja dulu campuran ini sampai terbentuk busa atau buih-buih kecil sekitar 10 menit. Kalau berbusa berarti masih aktif dan siap dipakai. Dalam wadah yang cukup besar, masukkan tepung terigu. Usahakan gunakan tepung terigu protein tinggi. Masukkan garam. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, buat cekungan di tengah-tengah seperti ini. Dan sekarang kita kembali ke larutan gula dan ragi yang tadi. Tambahkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, baru kita tambahkan margarin leleh. Kondisinya udah suhu ruang atau paling enggak hangat, jangan dalam kondisi panas. Kita campur aja. Campurnya bentar aja ya. Selanjutnya, tuangkan bahan cair ke bahan kering. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula dari arah luar menuju ke arah dalam. Jadi penting banget agar bahan cairnya udah rata, bahan keringnya juga udah rata, gulanya udah larut, raginya juga udah larut, supaya lebih mudah tercampur karena kita akan membuat roti tanpa ulen sama sekali. Jadi diharapkan nggak ada lagi gerindilan gula, ragi, atau telur. Pastikan tidak ada terigu yang masih kering ya. Kita aduk aja sampai konsistensinya membentuk adonan yang terlihat lembek seperti ini. Nah, pastikan aja ya konsistensi adonannya itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat kalau kita tarik adonannya saat ini belum kalis, belum elastis. Jadi kita biarkan elastis dengan sendirinya. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kita biarkan gluten atau serat-serat roti terbentuk secara alami. Ini sekalian kita proofing pertama atau kita kembangkan aja, kita biarkan mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah 30 menit, ini di aku 30 menit ya, pokoknya patokannya itu kalau udah mengembang 2 kali lipat. Ketika kita tarik, adonannya udah lebih lemas dan elastis dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, kempeskan adonan yang masih lengket ini. Pastikan tangan udah dicuci bersih. Kalian juga bisa mengoles sedikit margarin ke telapak tangan biar nggak lengket. Siapkan alas kerja, letakkan adonan. Bulatkan adonan seperti ini. Taburi secukupnya tepung terigu. Permukaannya juga kita taburi terigu ya. Pipihkan menggunakan rolling pin. Melebar membentuk persegi panjang sampai ketebalan yang cukup. Kira-kira seperti ini. Pastikan juga saat menggilas adonan itu udara yang masih terperangkap dalam adonannya kita gilas sampai keluar. Kalau udah seperti ini, beri saus spaghetti atau bolognese ke permukaan adonannya. Sebarkan merata. Kalau teman-teman nggak ada saus spaghetti atau saus bolognese, teman-teman bisa ganti pakai saus tomat aja. Setelah merata, kita beri keju parut. Sebarkan merata di atas sausnya. Ini aku pakai mozzarella, bisa diganti quick melt atau keju cheddar yang biasa juga boleh. Selanjutnya beri smoked beef atau sosis yang udah dipotong-potong. Kalau nggak ada, bisa pakai nugget, pepperoni, atau lainnya sesuai selera. Dan ini sebenarnya cuma pakai smoked beef yang ada di rumah aja ya, jadi ini kelihatan kurang. Bisa kalian tambahkan jumlahnya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau udah, gulung dari bagian ujung, perlahan-lahan dengan hati-hati. Usahakan gulung dengan rapat supaya hasilnya lebih cantik. Di bagian ujungnya, rekatkan dengan sisi bagian adonan lainnya. Nah, ini udah selesai digulung. Selanjutnya beri tanda. Kira-kira mau setebal apa rotinya nanti? Dan ingat ya, nanti bakalan masih bisa mengembang lagi. Kita atur aja jaraknya sesuai selera. Potong-potong, bisa pakai pisau. Ini pizza cutter, aku potong ujungnya duluan karena di ujung itu lebih tipis, isiannya dikit jadi dipanjangin aja jaraknya. Biar lebih rapi, kalian bisa potongnya pakai gunting seperti ini, tapi pakai pisau biasa juga boleh kok. Menurutku kalau pakai gunting atau tali itu bisa bikin jadi lebih rapi. Tata ke wadah atau loyang, ini aku susun di wadah aluminium foil, cocok kalau mau dijual satuan. Bisa pakai cup kertas khusus roti, atau disusun di loyang, persis kayak roti sobek. Sesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing ya. Dapatnya kira-kira segini, ini kita biarkan aja mengembang lagi sampai lebih tebal atau kira-kira 2 kali lipat. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi. Setelah 15-20 menit udah lebih mengembang, kita beri olesan campuran kuning telur dan susu cair, takarannya ada di kolom deskripsi. Kita beri olesan supaya warnanya nanti lebih cantik ya. Beri secukupnya saus tomat atau bolognese yang tadi di atas roti gulungnya. Beri juga mayones, sesuai selera aja. Ini cuma sebagai pelengkap. Terakhir, taburi parsley kering kalau ada, kalau nggak ada di skip aja. Nah, udah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini aku panggang semuanya sekaligus di 2 rak. Rak bawah dan rak atas.
Pakai oven top dari Mito, ukurannya pas, nggak kecil ya, jadi bisa masuk 2 rak sekaligus. Normalnya kita panggang di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius, api atas bawah selama 12 menit, tapi karena aku memasukkan lebih banyak dan di 2 rak, aku panggang 10 menit terlebih dahulu. Setelah 10 menit, aku tukar posisinya. Yang ada di rak bawah ditukar ke rak atas, begitu pula sebaliknya biar matangnya lebih merata. Panggang aja lagi sampai matang merata, aku panggang lagi selama 10 menit. Kalau udah selesai dipanggang, angkat dan siap untuk disajikan. Ini udah matang, bener-bener menggoda banget tampilannya. Kalian juga bisa tambahkan lagi saus mayones kalau mau. Ini aku tambahin lagi mayonesnya biar tambah cantik. Untuk hasilnya dari bentuknya ini rollnya atau gulungannya tuh kelihatan ya. Ini cantik banget. Dan untuk teksturnya walaupun tanpa diulen sama sekali bisa dapat selembut ini loh teman-teman. Meskipun memang rongganya itu nggak serapat kalau diulen sampai kalis elastis. Tapi resep ini worth it. Tanpa ulen, empuk, lembut, enak, gampang, bisa dijual. Selamat mencoba. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.